Film ini berdasarkan kisah nyata. Semua nama dan karakter telah disamarkan. Terlihat seorang pria, ujung-ujung dari jari dia banyak sekali luka. Kita nggak tahu siapa namanya, tetapi yang kita tahu sekarang dia sedang mencari mangsa untuk dibunuh. Dia mencari tempat sepi, menabrak mobil orang. Si pemilik mobil keluar lalu dia membunuh si pemilik mobil menggunakan pisau. Ditikam beberapa kali. 오밤중에 이렇게 세게 달려요. 제대로 났네. Terdapat berita di mana sebenarnya 1 tahun lalu terjadi beberapa kasus pembunuhan tetapi polisi belum menuntaskan satupun kasus. Di jalan yang macet, kita diperkenalkan oleh seorang detektif. Dia bernama Taesu. Taesu melihat berandalan alias anggota gangster. Taesu pun pergi ke sana. Anggota gangster di sana memberikan uang fulus kepada Taesu. Tentu Taesu nggak mau. Mereka kira Taesu polisi macam apa. Taesu merupakan polisi jujur dan pastinya dia nggak akan bisa disuap oleh berandalan seperti gangster. Dan ternyata tempat tersebut merupakan tempat judi dan bisnis judi tersebut milik gangster. 지나가세요. 네, 지나가세요. 경찰이 오늘 뭐 날인가? 어? 응? 이 쌍놈의 새끼가 대한민국 족치? 어? 형사 앞길을 막고 그러세요. 네. Bos gangster bernama Tongsu. Terlihat dia sedang berlatih tinju menggunakan sasak. Dan sasak tersebut isinya orang. Taesu menangkap penjaga kupon yang ada di sana. Taesu berkata, "Kamu ditangkap karena telah menjual kupon berhadiah secara ilegal." Kembali ke Tongsu, dia menelpon kepala polisi. Tongsu berkata bahwa Taesu kembali lagi mengganggu bisnisnya. Tongsu sudah membayar dia mahal-mahal, masa masalah Taesu aja nggak bisa diatasi. Ya, kepala polisi berkata bahwa dia akan mengatasi Taesu. Kepala polisi ini bernama Hobong. Hobong menelpon Taesu. Hobong bertanya di mana Taesu dan Taesu berkata bahwa dia sedang menuju TKP. Dan ternyata Taesu sedang mengerjakan kasus pembunuhan tadi malam. Pria yang dibunuh menggunakan pisau yang ditikam beberapa kali. Dokter forensik bernama Seojin, dia berkata bahwa korban meninggal beberapa jam lalu, antara jam 3 pagi dan 5 pagi. Penyebab kematiannya adalah kehabisan darah atau serangan jantung. Ini hanya dugaan sementara. Taesu pergi ke belakang, dia melihat bekas tabrak. Taesu memotretnya dan bertanya ke Seojin, apakah mungkin mobil korban ditabrak? Seojin berkata mungkin benar dan mungkin juga nggak benar. Tongsu, dia bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Sangdo. Tongsu bertemu karena Sangdo tidak mengikuti aturan bisnis. Terlihat bukannya merasa bersalah, Sangdo malah memberikan beberapa alasan. Seakan-akan dia itu nggak takut dengan Tongsu. Tongsu tetap sabar. Dia berkata ke Sangdo untuk bereskan masalahnya aja dan jangan pernah lagi cari masalah. Semua orang punya batas dan jika Sangdo melewati batas, dia akan mati. 통제 똑바로 좀 해라. 뭐 했냐? 사망한 지 몇 시간 안 됐어. 야, 차서진! 일로 와봐. 추더러운 척 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 쓸데없이 일 버리지 말고 내준 업장 관리나 잘해. 주고. 잠깐만 이거보다 아 차원이 다릅니다. 이 새끼가 미쳤나 형님들 앞에서 저 새끼 좀 눈깔이 봐라 저. 하여 이 새끼 봐라. Kembali ke kantor polisi, korban bernama Cheonggu, umurnya 46 tahun, gak ada catatan kriminal. Laporan otopsinya gak ada keanehan. Korban memiliki banyak luka tusukan, ada yang berpikir bahwa pelaku amatir. Tidak berpikir, asal tikam saja. Sedangkan ada yang berpikir bahwa pelaku itu tidak amatir. Kenapa? Karena si pelaku tidak meninggalkan satupun bukti. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak kaki, tidak ada rambut, darah, pokoknya gak ada. Kepala polisi yaitu Hobong menetapkan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan perampokan.
Taesu marah, ini bukan kasus perampokan, motifnya lain. Taesu berpikir bahwa ada 3 kasus yang serupa. 15 Juli di Waduk Western Hills, 23 Juli di Motel Sunny Beach, dan kasus tadi malam. Ketiganya, pembunuhnya menggunakan pisau, dan ukuran pisaunya itu sama. Taesu memberikan pendapatnya. Dia sangat yakin bahwa kasus ini merupakan kasus pembunuhan berantai. Tetapi banyak yang bilang bahwa teori Taesu itu sampah. Bahkan kepala polisi bilang seperti itu. Di sisi lain, setelah melakukan pertemuannya dengan Sang-do, Tong-su memutuskan untuk pulang sendiri naik mobil. Dan kalian gak akan menyangka Tong-su bertemu dengan si pelaku pembunuhan di awal film tadi. 술 안 먹었으니까 내가 운전할게. 알겠습니다. 하지 마시고. 네, 됐어요. 그냥 가세요. Karena Tong-su sering berlatih tinju, dia bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan tersebut. Tong-su dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, para anggota gangsternya mengira bahwa Tong-su diserang oleh suruhannya Sang-do. Jadi, mereka menyerang markas Sang-do. Di sisi lain, si pelaku membersihkan pisaunya, lalu mengobati dirinya sendiri tanpa pergi ke rumah sakit. Dia juga tadi habis dihajar oleh Tong-su, jadi banyak luka. Setelah mengobati dirinya sendiri, dia pergi jalan meninggalkan mobilnya. Jalan kaki. Dan kalian bisa tebak, dia pergi ke tempat orang lalu membunuh orang tersebut. Namanya juga psikopat. Tong-su akhirnya bangun dari koma. Tong-su berkata bahwa pelakunya bukan Sang-do. Tong-su berkata bahwa dia tidak mengenal siapa pelakunya. Si pelaku juga tidak mempunyai motif untuk menyerang. Tiba-tiba datang Taesu. Dia mendapat informasi bahwa Tong-su diserang oleh seseorang dengan ditikam beberapa kali. Taesu meledek Tong-su. Tong-su pasti malu, koma karena diserang oleh seseorang karena Tong-su dikenal sebagai gangster paling tangguh. Taesu ingin Tong-su menceritakan kejadian tadi malam. Tentu Tong-su nggak mau. Dia berkata bahwa dia bisa lebih cepat menangkap pelaku daripada polisi. Jadi ya, Tong-su berkata bahwa tadi malam dia bukan diserang, tetapi jatuh karena licin. 상도 아니야. 우리 쪽 일하는 놈이 아니야. 어두워서 잘 못 보긴 했는데. 죄송합니다. 그나저나 참 쪽팔리시겠어요. 그날 밤에 있었던 일 나한테 싹 다 얘기해 보세요. 내가 잡는 게 빠를 것 같은데 넘어져가지고 조금 다쳤어. 펌프 추돌. Taesu keluar, dia pergi ke tempat parkir mencari mobil Tong-su. Singkatnya, dia menemukannya lalu mengeceknya. Mobil tersebut ada yang penyok dan di belakang Taesu melihat bekas tabrakan. Sama seperti mobil korban sebelumnya. Karena bekas tabrakan tersebut berwarna putih, Taesu sangat yakin bahwa mobil si pelaku berwarna putih. Malamnya, Sang-do datang menjenguk Tong-su. Sang-do sangat kecewa karena Tong-su menyerang markas miliknya. Banyak anak buah Sang-do terluka parah, jadi Tong-su harus membayar biaya pengobatannya. Lalu Sang-do juga ingin meminta setengah wilayah dari wilayah kekuasaan Tong-su. Di sini Tong-su mulai berpikir bahwa kejadian tadi malam merupakan rencana Sang-do. Sang-do berkata jika ini adalah rencana dia, apakah Tong-su sekarang akan masih hidup? Jadi bisa disimpulkan tadi malam bukan rencananya Sang-do. Sang-do pergi sambil mempermalukan Tong-su. Sang-do berkata jika dia diserang seperti itu, dia akan malu dan lebih baik bundir.
Taesu memohon kepada kepala polisi untuk menyerahkan kasus ini ke dia saja. Taesu berkata, akhirnya ada korban yang selamat dan itu adalah Tongsu, bos gangster. Taesu menjelaskan bahwa Tongsu beberapa hari yang lalu itu diserang. Setelah operasi selama 2 jam, dia selamat. Karena Hobong dibayar oleh Tongsu. Hobong terlihat melindungi Tongsu. Hobong menyuruh Taesu untuk jangan terlibat dengan kasus ini. Karena nggak mau dianggap sebagai polisi kotor, Hobong mulai mempertimbangkan kasus ini. Jika Taesu benar, maka Tongsu bisa menjadi saksi. Taesu harus menangkap Tongsu untuk bisa berbicara. Jika polisi kalah cepat menangkap pelaku, Tongsu akan membunuh pelaku tersebut. Tetapi ya, Hobong menyuruh Taesu untuk keluar. Dia nggak bisa mempercayakan kasus ini hanya dengan insting Taesu. Di sisi lain, kita diperlihatkan aksi si pelaku lagi. Kali ini si pelaku membunuh seorang ayah yang dimana putrinya sekarang sedang ulang tahun. Lalu si pelaku mengambil mobilnya dan pergi. Dan di dalam ternyata ada orang lagi. Si pelaku membunuhnya dan tanpa sengaja pisaunya terbuang keluar. Dan ya, apa yang Tongsu lakukan? Dia langsung menyewa sketsa artis. Dia memberikan setiap deskripsi dari wajah pelaku yang dia lihat waktu diserang kepada sketsa artis. Dan sketsa artis pun menggambarkannya. Dan ya, gambar tersebut mirip sekali dengan pelaku. 생일인가 봐요. 줘봐. 까름한 얼굴에 볼에 살이 없어서 턱이 좀 각이 졌고 입술은 코에 비해서 큰 편인데 비슷하네 이 새끼. 다치 말아야지. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다. 누구세요? 자, 지금부터 성인오락실 불법 가게 사장 어디서? 사장은 뭐라 그래? 다 말해. 내가 그러면은 이번 건 그냥 넘어가 줄게. Besoknya, Taesu bersama dengan polisi menggerebek usaha bisnis judi Tongsu. Semua permainan ilegal ini disita oleh polisi. Taesu datang bertemu dengan Tongsu. Taesu berkata bahwa dia hanya ingin pelaku yang menyerang Tongsu. Ceritakan semua tentang si pelaku dan Tongsu boleh berbisnis kembali. Taesu berkata bahwa pelaku yang menyerang Tongsu merupakan pelaku pembunuh berantai. Tongsu langsung tertarik karena dia nggak tahu kalau orang yang menyerang dia itu merupakan pembunuh berantai. Taesu berkata bahwa orang itu bukan psikopat biasa dan satu-satunya saksi yang selamat adalah Tongsu. Kebanyakan psikopat membunuh wanita atau orang yang lebih lemah dari mereka. Tetapi psikopat yang satu ini beda, tanpa pola. Jika kita tidak segera menemukannya akan ada lebih banyak korban. Tongsu sangat kecewa. Jika si pelaku tertangkap, si pelaku hanya akan diadili di pengadilan dan dipenjara. Tidak akan dibunuh. Hukumannya nggak setimpal. Tongsu bertemu dengan tangan kanannya bernama Oseong. Oseong berkata bahwa semua investor mulai mundur. Kenapa? Karena ada banyak rumor negatif tentang kejadian malam itu. Kejadian di mana Tongsu diserang. Terus juga ada info bahwa daerah Tongsu diserang oleh anak buahnya Sangdo. Oseong menemukan beberapa info tentang si pelaku. Oseong menemukan mobil si pelaku di daerah pedesaan. Sekarang mobil tersebut ada di markas. Beberapa hari lalu ada pembunuhan di tempat yang sama. Oseong juga menemukan sebuah pisau dan itu adalah pisau si pelaku. Gila, gangster lebih jenius dibanding polisi. Mereka lebih fokus dan lebih sregep. Besoknya, Tongsu langsung menelpon Taesu. Tongsu memberikan informasi bahwa dia telah menemukan mobil si pelaku. Taesu pergi ke rumah Tongsu. Tongsu berkata bahwa akhir-akhir ini dia ceroboh, mempertaruhkan diri bertemu begundal. Ketika ada yang merenggut kakinya, Tongsu harus memotong tangan dia supaya kakinya itu nggak direnggut. Jadi intinya si pelaku berhasil merusak reputasi Tongsu karena dalam bisnis gangster reputasi itu sangat amat penting. Tongsu menganggap bahwa diri dia memang merupakan seorang penjahat. Tongsu juga menganggap bahwa Taesu merupakan seorang penjahat karena bersekongkol dengan gangster. Tetapi si pelaku menurut dia merupakan penjahat yang lebih buruk, lebih iblis, membunuh orang-orang yang gak punya salah.
Untuk menangkap pelaku ini, Tongsu berkata bahwa dia akan memberikan bala bantuan dan membayar semuanya. Tongsu ingin dia dengan Taesu berbagi informasi, saling membantu. Yang pertama menangkapnya berhak membawanya. Jika Taesu berhasil menangkap pelaku, maka dia berhak membawanya ke pengadilan. Jika Tongsu berhasil menangkap pelaku, maka dia berhak membunuhnya, menguburnya. Tongsu berkata, jika Taesu punya nyali, terimalah kesepakatan ini. 이거 빨리 안 잡으면 사람들 계속 죽어나갈 거야. 딱 잡아가지고 검찰 넘기고 재판 때려서 깜빵 쳐넣어줄 거 아니냐고. 그게 끝이다. 세상에 누가 됐든 나 건드리는 놈은 책임을 져야 돼. 법으로 못하는 일 하는 게 우리 일이니까. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 오케이 콜. 30대 중반쯤 됐어. 깡패가 형사랑 씨바 재밌네. Tongsu bersama dengan Taesu mulai berbagi informasi. Tongsu memberikan sketsa gambar si pelaku. Tongsu berkata bahwa pelaku umurnya mungkin pertengahan 30. Dan Tongsu pintar sekali. Dia merekam semua kesepakatan ini. Jadi Taesu secara resmi telah bersekutu dengan gangster. 깡패가 형사랑 재밌네. 형님이 이렇게 녹음하느라 고생까지 다 하셨어? 아, 나 이 양아치 새끼 어서 잔. 부터 쳐넣어줄게 이 개새끼야! 30대 중반 성인 남자 평균 키 지금까지 패턴을 보면은 어떻게 믿습니까? 깡패 새끼를 어떻게 믿어? 이렇게 안 하면 이 사건 해결이 안 돼. 지문 유전자 검식 이런 게 있어. 단물 빠지면 뱉을 거야. Taesu memberitahu dua partner terpercaya miliknya bahwa dia bersama dengan Tongsu alias bos gangster akan bekerja sama menangkap si pelaku. Kenapa? Karena Tongsu merupakan satu-satunya korban yang selamat, satu-satunya orang yang melihat tampang pelaku. Taesu memampang sketsa wajah pelaku. Umurnya 35 tahun, pria, tingginya rata-rata. Polanya dia hanya membunuh di malam hari dan dia hanya membunuh menggunakan pisau. Tongsu juga menjelaskan ke anggotanya bahwa dia bekerja sama dengan polisi untuk mencari pelaku. Kenapa? Karena tentu kita nggak bisa mencari si pelaku hanya dengan wajah sketsa. Kita butuh forensik. Tongsu berkata bahwa dia akan memanfaatkan polisi sampai dia nggak membutuhkannya lagi. Taesu mengajak dua partnernya ke mobil pelaku yang ditemukan anggota Tongsu. Mereka pun langsung mengecek mobil tersebut dan mencari petunjuk. Salah satu yang mereka cari tentu sudah pasti adalah sidik jari. Ada rencana lain, Tongsu berencana untuk membunuh Sangdo. Bagaimana caranya? Jika kalian ingat, anggota Tongsu menemukan pisau yang dipakai pelaku. Nah, Tongsu menyuruh Oh Seong untuk membunuh Sangdo menggunakan pisau tersebut. Tentunya supaya semua orang berpikir bahwa ini adalah ulahnya si pelaku. 여기랑 혈흔 몇 개 찾은 거야. 감식 좀 해줘 봐봐. Taesu pergi bertemu dengan Seojin. Dia dokter forensik dan kenalannya Taesu. Taesu menyuruh Seojin untuk mengecek semua bukti ini, rambut dan darah. Semua ini ditemukan di mobil si pelaku. Di sisi lain, rumah Sangdo sudah dikerumuni sama polisi dan forensik. Forensik yang bertugas tentu Seojin. Seojin berkata bahwa ini sangat aneh. Kali ini, si pelaku meninggalkan senjatanya. Atasan mulai marah-marah. Si pelaku masih berkeliaran di luar sana. Sekarang ada gangster terbunuh. Atasan berpikir bahwa polisi-polisi di sini pada males dan pada nggak becus. Taesu mendapat telepon dan itu dari Seojin. Seojin berkata bahwa DNA dari semua pembunuhan korban ada di bukti yang diberikan Taesu waktu itu, rambut dan darah. Jadi ya, insting Taesu benar, kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Dan lebih gila lagi, pisau yang ada di jasad Sangdo ada DNA korban sebelumnya. Taesu pergi menemui Tongsu. Taesu berpikir bahwa pelakunya adalah Tongsu. Tongsu mengaku bahwa benar dia membunuh Sangdo, tetapi tidak dengan korban lain. Berita sudah menyebar kemana-mana. Kasus ini sudah diberitakan sebagai kasus pembunuhan berantai dilakukan oleh pelaku yang sama. Kasus ini ditransfer ke unit kejahatan elit dan tentu polisi dari unit ini meledek polisi daerah.
Kenapa? Karena kalau cepat menetapkan kasus ini sebagai kasus pembunuhan berantai, mungkin pelaku sudah ditangkap. Malamnya si pelaku melihat berita. Ya, dia melihat pisau dia ada di jasad Sangdo. Si pelaku berkata bahwa yang satu ini dia nggak lakukan. Tentu satu orang yang lagi makan sama dia berpikir lain-lain. 손진호 씨의 사건 현장에서 발견된 칼에서 그건 내가 한 게 아닌데. 경찰은 이번 특별 수사 전담 발표였습니다. 한편 경찰은 폭력 조직을 당연히 와야지. Tongsu pergi ke acara pemakaman Sangdo. Setelah itu, dia makan bersama dengan anggota-anggotanya. Dan di situ ada si pelaku makan di tempat yang sama. Karena ramai mungkin ya, Tongsu nggak bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah si pelaku. Si pelaku lalu pergi ke tangan kanannya Sangdo. Si pelaku memberikan sebuah kertas berisi tulisan seperti ini. Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo. Jadi ya, sekarang dia tahu orang yang membunuh bosnya adalah Tongsu. Seperti biasa, pelaku beraksi lagi. Dia menabrak mobil seseorang. Si pemilik mobil keluar. Lalu dia membunuhnya dengan menikamnya menggunakan pisau. Taesu dan Tongsu mengecek kembali mobilnya. Kali ini Taesu menemukan darah. Nah, siapa tahu darah ini bukan darah korban, melainkan darah si pelaku. Ketika sedang fokus mengecek sana sini, datang bejibun orang dan itu adalah tangan kanannya Sangdo beserta dengan anggota-anggotanya. Ngapain? Sudah pasti untuk membunuh Tongsu. 우리 같은 사람들었으면 너 뭐 먹고 살래? 뭐 하나 나온 것 같아. 씨. 너 빨리 가. 내가 정리할 거야. Ya, Tongsu dan Taesu berhasil menang melawan mereka semua. Besoknya, tentu, Hobong agak terkejut melihat wajah Taesu yang udah babak belur. Taesu diberikan sebuah kasus oleh Hobong dan itu adalah kasus penculikan. Tentu, Taesu agak marah. Seharusnya dia mengatasi kasus pembunuhan berantai karena dari awal dia sudah tahu bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai. Karena Hobong tidak mempercayai insting Taesu, maka kasus ini diserahkan ke unit elit. Dua partner Taesu bertanya, kenapa wajah Taesu seperti itu? Taesu berkata kepada mereka untuk jangan banyak ngomong, fokus ke kasus saja. Sekarang, Taesu bersama dengan yang lain mengerjakan kasus penculikan. Si penculik ingin bertemu dengan istri korban. Ya, si istri datang ke tempat pertemuan dan ternyata si penculik di atap melihat aksi Taesu bersama dengan yang lain. Terjadilah kejar-kejaran. 피해자 주변 뒤지면 범인 나올 거니까 사람들하고 여자 문제나 좀 더 알아봐봐. 당신 돈 받고 싶으면 그 사람 바꿔줘요. 지금 바로. 돈가방을 줘. 아이씨. 우릴 지르고 난리래. 내가 뭘 잘못했다. 와서 밥 먹으면서 가방 하나만 맡아서 소주도 1병 마셨어요. 참이슬. Ya, Taesu bersama dengan yang lain gagal menangkap si penculik. Di tempat pertemuan, yaitu di sebuah tempat makan, si ibu berkata bahwa si penculik makan dan minum di sini sebentar. Dan minuman yang si penculik minum adalah minuman soju, merek Chamisui. Ya, botol sojunya sudah dibuang dan sekarang sampahnya ada di tempat pengumpulan sampah. Taesu bersama dengan yang lain dengan sabar memilah setiap sampah untuk menemukan botol soju merek Chamisui. Dan bagaimana dengan makanan? Piringnya udah dicuci sama si ibu jadi nggak ada DNA di situ.
Di sisi lain, Tongsu melakukan pertemuan dengan para investor. Nah, ada satu investor yang ngomong mulu. Dia secara sarkas berkata bahwa Tongsu sudah nggak bisa dipercaya, diserang psikopat, dan sekarang banyak yang mengira bahwa Tongsu yang membunuh Sangdo. Karena banyak ngomong, Tongsu memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Seojin mendapat hasilnya. Seojin menemukan sidik jari yang sama dengan sidik jari yang ada di botol soju merek Chamisui. Pertanda, pelaku penculikan dengan pelaku pembunuhan berantai merupakan orang yang sama. Taesu pergi ke rumah orang ini. Si penyewa rumah berkata bahwa orang ini belum pulang selama 3 bulan. Taesu masuk ke rumahnya dan rumahnya bau busuk. Di sana juga banyak sekali buku dan tulisan tangan. Taesu menemukan sebuah foto. Dan Taesu langsung menyamakan sketsa yang diberikan oleh Tongsu dengan wajah yang ada di foto tersebut. Dan hasilnya sama. 현장에 내려가면 한 달포씩 있다 오긴 했는데. 야 그리고 저 납치원 목소리 녹음 파일 있지? 마지막입니다. 그래도 뒤에서 제가 박은 건데. Pertanda orang ini merupakan orang yang selama ini Taesu cari dan orang yang menyerang Tongsu waktu itu. Nah, si penculik mengirim pesan suara kepada si istri korban. Taesu mengirim rekaman suara tersebut kepada Tongsu dan bertanya, apakah suara pelaku sama seperti itu? Dan sama. Taesu bersama dengan Tongsu bekerja sama mencari si pelaku. Pelaku bernama Keong-ho, umurnya 35 tahun. Dia merupakan seorang yatim piatu setelah ayahnya dipenjara karena menyiksa dia. Dia nggak punya catatan kriminal sebelumnya. Tentu karena baru pertama kali bekerja sama dengan gangster, partnernya Taesu agak sensi. Taesu memberikan partnernya pelajaran dengan memukulnya. Lalu setelah itu mereka diam dan bekerja. Taesu bersama dengan Tongsu dan yang lain mulai mencari si pelaku. Tinggal masalah waktu. Pelaku akan ditangkap karena yang mencari dia itu banyak banget. Hari sudah berlalu, pencarian masih dilakukan. Terlihat walaupun tampang Tongsu galak dan menakutkan, tetapi sebenarnya dia baik dengan anak kecil. Terlihat ada anak kecil kehujanan dan nggak bawa payung. Tongsu memberikan payung dia kepada anak kecil tersebut. Jadi intinya ada sisi lembut. Walaupun Tongsu merupakan seorang gangster yang tangguh. 새끼를 무조건 잡는다. 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널 같은 각종 술집, PC방, 오락실, 노래방 같은 괜찮아요. 가져가. 네. 야, 학생. 막 받고 그러면 안 되고. Malamnya, Taesu bersama dengan Tongsu dan yang lain melakukan makan dan minum-minum di sebuah bar. Mereka bonding lah istilahnya. Ketika sedang asik-asiknya bonding, ada sebuah berita. Berita tentang seorang anak sekolah dibunuh dalam perjalanannya pulang. Dan di TKP ada payung. Payung yang sama yang Tongsu berikan ke anak waktu itu. Berarti korbannya adalah anak itu. Amarah Taesu dan Tongsu makin tinggi. Mereka yakin bahwa yang membunuh anak itu adalah Keong-ho alias si pelaku. Mereka semua langsung bergerak menuju daerah TKP tempat anak tersebut dibunuh. Pasti si pelaku nggak jauh dari sana karena berita tentang kematian anak ini masih baru. 박모양은 학교를 마치고 채무 등과 같은 개인적 32번 버스 노선 따라 다시. 공격자 발견. 고동 모텔 중. 새끼야! 뭐 하는 거야? 마음을 열어. Yang berhasil menangkap si pelaku adalah Tongsu.
Jadi bisa dikatakan sesuai kesepakatan Tongsu berhak membunuh Keong-ho. Tongsu membawa Keong-ho ke markasnya. Bukannya nangis atau gimana ya, Keong-ho malah ketawa-tawa. Yang membuat Tongsu malah jadi tambah kesel. Tongsu memukul-mukulnya dulu sampai puas. Tongsu berkata bahwa dia akan memutilasi Keong-ho lalu akan diikat seperti daging. Tongsu mengambil pedang. Dia sudah mengarahkan pedang tersebut ke kepala Keong-ho, tetapi 너를 갈기갈기 찢어가지고 지금부터 네가 하는 모든 불리하게 적용될 수 있고 연쇄살인범이지. 지난 9월에 발생한 납치 사건을 수사하는 과정에서 사건 잠적하여 수사에 어려움을 겪고 있습니다. ya, Taesu menerobos masuk ke dalam. Dia menabrak Tongsu dan Keong-ho. Dan apa yang dilakukan Taesu? Tentu sebagai polisi yang baik, dia membawa Keong-ho ke kantor polisi untuk diadili. Semua reporter mulai berdatangan ke kantor polisi untuk melihat si pelaku. Dan terlihat saat ini, Keong-ho sedang makan di rumah sakit. Kayak orang gak berdosa. Setelah makan dan menjalani pengobatan, Keong-ho akan menjalani peradilan. Ada berita lain, berbagai kasino ilegal dan arena permainan milik Tongsu telah ditutup oleh polisi. Dan lebih gilanya lagi sekarang, Tongsu menjadi buronan polisi. Taesu menginterogasi Keong-ho. Tentu, Keong-ho meledek. Dia berkata bahwa dia tidak melakukan ini semua sambil tertawa-tawa. Keong-ho bisa tertawa karena dia tahu kebanyakan bukti yang polisi punya itu bukti tidak langsung. Bukti langsung sendiri adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum atau penyelidikan untuk merujuk pada bukti yang menunjukkan suatu peristiwa atau fakta secara langsung, tanpa melalui inferensi atau penalaran tambahan. Artinya, bukti tersebut langsung mendukung kebenaran dari suatu klaim atau pernyataan. Contoh sederhananya dari bukti langsung adalah saksi yang melihat langsung kejadian. Sementara polisi tidak memiliki satupun bukti langsung. Masuk ke peradilan, Keong-ho berkata ke semuanya, jika dia dihukum mati tanpa bukti, itu sama aja kayak pembunuhan. Pengacara membawa bukti senjata yang digunakan untuk membunuh korban. Dan sayangnya senjata ini nggak bisa diidentifikasi sebagai senjata milik Keong-ho. Kenapa? Karena nggak ada sidik jari Keong-ho. Dan juga semua sidik jari Keong-ho itu dipotong sendiri olehnya. Kalian lihat aja tangannya itu banyak luka. Tiba-tiba prosecutor mendatangkan saksi satu-satunya yang lolos dan itu adalah Tongsu. Ya, bos gangster masuk ke dalam ruang pengadilan. Taesu tadi malam pergi bertemu dengan Tongsu. Tongsu tentu menghajarnya karena dia kesel banget telah dihianati oleh Taesu. Taesu meminta bantuan Tongsu. Taesu berkata, mari gunakan hukum untuk membunuh Keong-ho. Taesu mempunyai rekaman bukti dan itu adalah pembicaraan di rekaman tersebut. Tongsu berkata bahwa dia membunuh Sang-do. Jadi sekarang Taesu ingin Tongsu bersaksi dan sebagai gantinya Taesu gak akan ngadu tentang Tongsu membunuh Sang-do. Walaupun Tongsu merupakan seorang gangster, hakim menerima Tongsu sebagai saksi. Dalam prinsip gangster, Tongsu berkata bahwa gangster tidak akan pernah lupa dengan wajah lawan mereka. Tongsu berkata bahwa Keong-ho merupakan orang yang menikamnya malam itu. Setelah Tongsu ditikam, dia menggambarkan sketsa wajah Keong-ho. Tongsu agak marah. Terlihat defense attorney yang membela Keong-ho banyak ngomong. Tongsu berkata bahwa ngapain lo ngebelain seorang pembunuh? Gak ada kerjaan banget. Tongsu membuka bajunya. Tongsu berkata bahwa malam itu Keong-ho menabraknya dan membuatnya keluar dari mobil. Keong-ho menikamnya 2 kali. Lalu dalam pergumulan, Keong-ho menikam dadanya. Jari-jari Tongsu juga terluka karena dia merebut pisau Keong-ho. Tongsu bersaksi, jika dia orang biasa, dia akan mati di tangan Keong-ho. Tongsu menyuruh Keong-ho melepas pakaiannya. Tongsu berkata bahwa dia menikam dada sebelah kiri Keong-ho. Di tangan-tangan Keong-ho juga banyak luka. Kenapa? Tongsu berkata bahwa tangan pembunuh yang menggunakan pisau itu biasanya banyak luka. Dan benar, Keong-ho membuka bajunya dan di dada sebelah kirinya itu ada luka tusukan. Dan tangannya penuh dengan luka. Dan terakhir,
Tongsu berkata bahwa Keong-ho menulis ini. Analisa tulisan tangan akan mengkonfirmasi kecocokannya. Tulisan tangan tersebut merupakan tulisan yang Keong-ho pernah kasih ke tangan kanannya Sang-do. Tongsu merobek sebagian sehingga tulisannya menjadi seperti ini. Memakai pisauku untuk membunuh Sang-do. Ya, jadi bisa dikatakan Keong-ho terbukti langsung telah membunuh Sang-do. Karena tulisan tersebut pasti akan terkonfirmasi bahwa itu adalah tulisan dia. Orang dia sendiri yang menulisnya. 네가 허상도 주겠지. 그래, 내가 죽였다. 네가 지금 보내주면은 그 새끼 한입거리 때가 다 욕. 내가 저 새끼한테 칼 찔린 다음에 증인은 지금 피고인의 인권과 법정의 권위 모두를 모독하고 있습니다. 그렇게 개 죽음을 당해도 지금이랑 똑같이 얘기할 수 있어? 씨발놈은 사람을 장난삼아 죽이는 놈이야. 몸싸움 하던 중에 여기 가슴을 또 한 번 찔렀습니다. 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. 가슴을 찔렀는데 분명히 칼자국이 남아 있을 겁니다. 뚝뚝뚝 깨지고 그러거든. 참고로 여기 허상도는 제 친구입니다. 사형을 선고한다. Ya, Keong-ho dijatuhi hukuman mati. Di sisi lain, Tae-soo dipromosi. Dia naik jabatannya. Tong-soo dipenjara karena bisnis ilegalnya. Dan dia dipenjara di Bui yang sama dengan Keong-ho. Jadi di malam itu, Tae-soo dengan Tong-soo ada janjian. Jika Tong-soo bersaksi, dia ingin dipenjara di Bui yang sama dengan Keong-ho. Dan kalian pasti sudah tahu Keong-ho akan disiksa habis-habisan sebelum akhirnya dihukum mati. Sekarang bukan Keong-ho yang ketawa-tawa, tetapi Tong-soo. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.